Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas ya, silakan. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai hari ini pembelajaran informatika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, minta tolong kalian dibuka handphonenya. Handphonenya dibuka. Handphonenya dibuka, lalu kita presensi dulu isi. Minta tolong, silakan diisi dulu. Presensi, silakan keluarkan handphonenya. Hari ini yang nggak hadir siapa? Tegar. Apa Gegar? Selain Gegar, ada lagi? Padlan. Kenapa nggak hadir? Tangan. Satu lagi ada? Itu siapa yang tanpa keterangan? Gegar. Padlan. Gegar sakit. Sakit apa Gegar? Kakinya kenapa? Oh, kesleo. Oke. Langkah baiknya kita doakan teman kita itu Gegar semoga lekas sembuh ya. Kakinya itu dari kesleo main apa? Main bola? Oke, sudah selesai presensinya? Oke, kita lanjut. Nah, minta tolong kalian saya pengen tahu emosional kamu hari ini setiap pembelajaran dicek. Jadi biar saya pengen tahu kamu yang lagi bete atau enggak nih. Takutnya kamu pelajaran informatika lagi nggak mau. Itu silakan nggak apa-apa bisa diketik di link di sini atau di barcode. Diisi nggak apa perasaan kamu, misalkan hari ini saya tadi lagi kesel sama tukang gojek, jalannya lambat atau apa saya lagi bahagia nih karena saya dapat door prize. Jadi seperti itu. Oke, sudah? Kita lihat dulu ya. Emosional kamu. Nah ini ya, sudah ada yang ngisi ya. Sudah ngisi semua ini perasaan kamu hari ini. Oke, ini ada tip, ada tata tertib pembelajaran. Kita tolong mulai. Sebelumnya kan kita nulis tata tertib. Sekarang ini sudah saya tulis di sini. Tata tertibnya di sini ada saling menghormati sesama guru,
Lanjut ada larang membuat kegaduhan. Jadi kamu juga jangan nanti pembelajaran jangan bikin kegaduhan ya. Selama proses pembelajaran kecuali istirahat atau pulang nggak masalah. Ini minta izin ke guru. Jadi misalkan kamu mau ke toilet atau mau ngapain gitu. Jadi kalau minta izin mau ke kantin nggak bisa ya. Ya, jadi izinnya ini kamu misalkan mau ke toilet atau mau ngapain gitu, ada keperluan lain dipanggil. Terus tidak mainkan HP selama proses kecuali saya minta untuk menguatkan handphone ya. Terakhir, nah ini mengerjakan dan menguraikan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Lanjut. Nah ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Minta tolong berdiri semuanya. Oke, berdiri, kita mulai. 1, 2, 3. Halo, Bandung, kota periangan. Di lautan api dengan Oke. Oke, tetap berdiri ya. Kita silakan duduk dulu. Kita nyanyikan lagu. Silakan duduk. Nah, ini ada capaian pembelajaran ya. Kita lihat di sini ada capaian pembelajaran. Kamu pelajarin apa sih hari ini? Kita materinya tentang dampak penggunaan, maksudnya dampak apa ya maksudnya sejarah perkembangan komputer. Nanti di profesinya gitu. Ya, di sini ada juga nih, mulai sejarah perkembangan, tokoh-tokohnya. Nanti apa nih? Ini kamu juga di materi ini mulai tentang haki. Oke, lanjut. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Kita fokus pembelajarannya itu nanti kamu yang tadi saya sudah sampaikan mendeskripsikan manfaat pelajaran tentang informatika, menjelaskan sejarah perkembangan komputer, berikut tokoh-tokohnya. Misalkan tokoh yang teknologi itu misalkan yang terkenal itu siapa yang kamu tahu? Misalnya. Hah? Siapa? Mark Zuckerberg. Itu siapa dia tokoh di bidang apa atau yang menciptakan apa? Facebook. Oke, itu contohnya saja ya. Oke, lanjut. Kita ini peta konsep, ini ada peta konsep dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Kita bahas ini materi ini. Nah, ini yang kita ini di sini. Yang kita bahasnya. Ya. Konten materinya ini, tapi materinya ini diturunkan lagi gitu kan. Sebelumnya kan kamu ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang multitasking. Nah, sebelumnya ini juga ada dampak sosial. Nah, ini sejarah perkembangan yang dibahas atas tokoh, perkembangannya siapa saja dari tahun. Oke, lanjut. Di sini ada motivasi. Oke. Ini ada motivasi. Silakan kalian baca bersama-sama motivasi kita ini. Siapa yang tahu siapa? Tokoh apa? Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan dibacakan. Apapun dilakukan oleh seseorang itu bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Oke, nah kalian bisa pahami ya dari quotes atau dari Ki Hajar Dewantara ini, kalian harus bermanfaat. Jadi apa sih bisa kamu maknai dari perkataannya beliau ini? Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan dulu nih. Saya mau tanya, apa manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika sih? Manfaat dan fungsi. Apa?
Mempermudah dalam mengenal internet. Mempermudah mengenal internet. Kita jadi bisa memanfaatkan internet untuk berkomunikasi. Oke, bagus. Tepuk tangan dong pertanyaannya. Ada lagi? Yang mau menambahkan? Jadi sekarang itu kamu di mana saja bisa terintegrasi sama internet ya. Terintegrasi bisa connect terus gitu sama. Tapi kalau misalkan nggak ada internet, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mencari informasi, bermain game gitu loh. Beda perkembangan dari makanya kan ada sejarah komputer itu yang dari dulunya itu belum ada internet, terbatas atau tempat lokasi-lokasi tertentu gitu. Oke, ini ada seberapa tahu kamu tentang sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia dan siapa saja tokoh di balik perkembangan. Tadi awalnya sudah disebutkan tuh yang Facebook. Ada lagi mungkin dari teman di sini yang kamu tahu? Apa? Alexander Graham Bell itu dia apa tuh? Penemu telepon itu tokoh perkembangan teknologi ya. Maksudnya teknologi itu dari informasi apa aja sih? Teknologi informasi itu ya tadi ada telepon. Selain telepon itu apalagi nih? Banyak gitu ya. Tadi ada Alexander Graham Bell. Ada lagi mau menambahkan? Cukup? Nah, kita lanjut. Berapa tahukah kita tentang bidang studi dan profesi terkait teknologi informasi yang kamu tahu? Ayo yang kamu tahu? Sistem komputer, ada lagi. Profesinya apa sih pekerjaan misalkan di bidang informasi itu apa, teknologi informasi itu apa? Data analis. Ya itu profesinya banyak ya, misalkan data analis itu dia kerjanya ngapain sih? Nanti ada patch-nya atau masing atau dia mau misalkan programming, data analis misalkan dia pekerjaannya fokus sama mensajikan sebuah informasi. Dia mencari data dulu, dianalisa sama mereka, sama ada timnya juga yang mengerjakan. Gitu ya, itu dari segi profesi teknologi informasi. Oke, lanjut. Nah, ini kita sebelumnya masih ingat pelajaran yang lain tuh tentang apa sih multitasking yang kalian kenal kalau di dunia sehari-hari atau yang diterapkan seperti apa sih? Ayo. Oke, mengerjakan dengan secara waktu yang bersamaan. Oke, tepuk tangan dong, masih ingat. Oke, kita ada pretest, minta tolong dikeluarkan handphonenya. Minta keluarkan handphonenya lagi, kita pretest dulu. Kita mulai kuisis ya. Oke, ini linknya apa kodenya? Silakan join. Sudah? Bisa kita mulai? Ada kendala? Sudahkah? Oke, mulai? Bisa ya? Oke ya, kita pretest terlebih dahulu, nanti ada post test. Nah, untuk test nanti saya seperti biasa mau kasih reward sama kalian juga. Ya, seperti pertemuan sebelumnya, nanti saya berikan reward. Reward yang kemarin tuh saya kasih coklat, dia kasih coklat. Sekarang nanti apa? Kita tunggu sampai post test. Kita start?
Silakan fokus. Silakan. 4, 3, 2, 1. Erdiza, Akila, Ignes, ayo. Erdiza masih bertahan, ada Senja yang kedua. Semangat, fokus. Oke, Erdiza masih bertahan. Yang selesai, Acung? Yang sudah selesai? Oke, terima kasih. Sudah semua? Nah ya. Nah, ini beri tepuk tangan dulu dong. Ini udah keluar hasilnya. Di sini ada yang pertama itu ada Erdiza, yang kedua Senja, yang ketiga Ignes. Minta tolong ya, ini kita pretest ya. Oke ya, itu pretestnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada sedikit video nih ya. Video, perhatikan video ini. Ini ada video perkembangan sejarah komputer. Nah, ini ceritanya seperti apa, kita perhatikan. Bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Zetri berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur. Nah, ini nih, zaman dahulu komputernya digunakan biasanya untuk penggunaan tukeran informasi atau buat alat perang gitu. Sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh dulu ini zaman dulu komputer itu segede ruangan ini ada, segede lemari. Komputer itu besar-besar, ya. Kecil sekarang itu komputer sampai yang sebesar apa? Yang kamu tahu? Yang dulu itu segedung ini ada. Sampai sekarang juga ada komputer yang masih segedung ini. Biasanya servernya Google masih segedung ini. Yang paling kecil sekarang semana yang kalian tahu? Hah? Nah, ini generasi kedua, segede itu. Oke. Nah, ini generasi kedua. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Clock, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan transistor yang merusak komponen dalam komputer. Pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, Berjalan menggunakan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut.
Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya, oke, itu sejarah perkembangan komputer ya, sedikit video dari yang generasi 1 sampai generasi 5 ya, makin canggih teknologinya. Yang tadi saya sudah sampaikan dari yang komputer itu yang paling besar sampai yang terkecil. Yang terkecil itu ada PC mini namanya, itu sekotak seperti apa ya? Seperti si besar ini. Dia kecil, dia bisa dibawa-bawa. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang seperti yang pakai. Sebenarnya handphone itu komputer atau enggak sih? Kalau handphone itu komputer atau bukan? Ya. Cuma beda, intinya yang sama-sama komputer, ibarat kayak komputer mini ya kalau handphone itu, karena ada sistem operasinya. Makanya dari sama handphone dari zaman dulu sejarahnya juga kan, yang dulunya apa ya? Pernah ngalamin pakai handphone apa yang kamu pernah? Pertama kali handphone yang kamu gunakan handphone apa? Asia. Asia kan enggak kayak sekarang. Kalau sekarang sistem operasinya bisa Android gitu ya. Oke. Di sini perkembangan tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi yang itu sejarah komputer generasi pertama sampai generasi 5. Nah, ini untuk materinya nanti untuk generasi bisa di-scan. Nanti saya sudah share di grup. Kamu bisa scan nanti di grup, bisa dibacakan. Terus nanti saya akan membagikan LKPD. Ya, nanti kita diskusikan. Saya mau memberikan kamu masalah. Jadi misalkan masalah, kita punya permasalahan membuat komputer dari Pentium berapa. Nanti permasalahannya seperti apa gitu. Nanti saya kasih LKPD-nya untuk kita selesai mencari permasalahan, lalu dipresentasikan. Ya, ini kelompoknya. Kita bagi kelompoknya. Kelompoknya sudah ditentukan. Ini ada 6 kelompok ya, 6 kelompok ya. 6 kelompok yang kemarin kita sudah bentuk juga, sudah ditentukan. Kelompok sudah. Nah, nanti masing-masing kelompok membagi tugas. Ya, masing-masing kelompok membagikan tugas. Membagi tugas seperti apa? Misalkan kita 4 orang. Nah, siapa dibagi-bagi tugas gitu loh. Misalkan siapa yang buat presentasinya, siapa yang cari materinya. Jadi kamu harus tahu tugas kamu atau tupoksinya nanti kerja kelompoknya itu seperti apa. Oke, nyampe sini ada yang belum paham tentang sejarah perkembangan komputer atau nanti tugas kelompoknya atau mengerjakan LKPD-nya, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, untuk tugas yang LKPD-nya sudah ini saya bagikan sebentar. Nanti tugasnya LKPD-nya saya bagikan dulu. Makanya sambil dibaca dulu, makanya kamu kan bingung tuh. Kelompoknya sudah tahu, dibagi kelompok aja, nanti presentasikan. Oke ya, pegang LKPD-nya semua. Sudah ya, dibaca, pahami, nanti kalau emang yang belum paham, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan. Oke, silakan keluarkan bukunya. Catatan kalian atau nanti bisa searching dari yang saya kasih tadi materinya, ditulis nanti di LKPD-nya kamu presentasikan sesuai tugas LKPD-nya. Oke?
Nanti kalau sudah siap presentasi akan ngomong ya. Siapa yang sudah siap tugasnya? Kalau sudah ngomong. Ini sudah paham tugasnya? Belum. Iya, ini tuh sama ini nanti dipresentasikan. Tapi kalau memang kamu kesulitan, kamu ada kendala, nggak apa-apa bisa tanyakan ke saya. Pak, saya belum paham ini, nggak apa-apa. Pak, saya baru mengerjakan ini, gitu. Nggak apa-apa, nanti kita cari permasalahannya. Kamu yang belum paham, kita diskusikan lagi bareng-bareng. Oke? Tapi kesulitan yang lain cukup? Oke. Gimana yang ini? Udah siap presentasinya? Masih dicari. Yang ini aja kan Pak. Dikerjakan. Ini nanti kita diskusikan permasalahan yang tadi sesuai LKPD. Nanti kita diskusikan. Tapi kalau memang kalian ada kesulitan, Pak, belum paham, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, lanjut ya. Bisa dicari materi, tugas-tugasnya sudah dibagi kan? Iya. Kelompoknya. Oke. Gimana? Masih belum paham? Apa yang belum pahamnya? Belum pahamnya yang di mana? Nggak apa-apa. Nanti di presentasinya presentasi apa? Presentasikannya nanti ya, kamu bisa nanti dipresentasikan peranan teknologinya aja. Itu nggak apa-apa, peranan teknologi zaman sekarang. Misalkan kamu punya di era zaman sekarang dampaknya seperti apa, misalkan teknologi sekarang komunikasi lebih mudah menggunakan media sosial, tapi ada dampaknya plus dan minus gitu loh. Permasalahan plus minusnya itu seperti apa gitu kan, misalkan kita contoh teknologi informasi media sosial ya. Plus minusnya kalau misalkan itu kan bisa untuk kita untuk berbisnis usaha, mencari teman, tapi dampaknya itu apa? Dia bisa kecanduan, jadi malas belajar gitu loh, tergantungan gitu loh. Ya paham? Ke sini? Sudah siap presentasinya? Ayo, silakan. Saya kasih waktunya sudah habis. Kita presentasi. Silakan yang sudah siap. Herdi udah siap? Hah? Gak usah, intinya saja yang tadi disesuaikan LKPD yang keluar permasalahannya itu. Ini aja, peranan teknologi aja di bidang-bidangnya. Dalam bidang apa? Misalkan bidang pendidikan, apa ya teknologinya gitu. Gambaran seperti itu. Oke, silakan beri tepuk tangan dong, minta tolong maju. Tepuk tangan, yang kecil dong. Kita presentasikan. Oke, silakan. Bisa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, dari di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi dari kelompok kami itu dalam 2 bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang pekerjaan. Oke, yang pertama adalah bidang pendidikan. Apa peranan teknologi dalam pendidikan? Sudah sangat jelas. Contoh paling nyatanya itu ketika misalkan ingin mengerjakan tugas. Most of the time itu kita sebagai siswa bakal mencari itu udah mulai pakai Google kan, udah pakai teknologi kan. Nah, jadi salah satu fungsi dari teknologi di bidang pendidikan itu mempermudah dalam mencari ilmu dan mempermudah dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau dalam bidang pekerjaan, teknologi itu sangat penting karena banyak software yang memang dirancang untuk pekerjaan spesifik kayak 3D modeling lah atau kayak
yang paling umum itu Word, tambah Excel, atau PowerPoint gitu. Ada lagi penambahan? Peranan dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positif teknologi itu di bidang pendidikan ada kita mudah mencari sumber pengetahuan. Terus kalau di bidang pekerjaan sendiri kita bisa lebih mudah mencari pekerjaan lewat Google atau gimana. Terus mengirim pekerjaan lewat email. Kalau dampak negatifnya di bidang pendidikan kan sekarang kalau ulangan udah pakai HP atau video. Jadi ulangannya jadi bisa nggak jujur, bisa sampai kemana-mana gara-gara itu. Kalau di pekerjaan jadi ketergantungan, terus kayak jadi kerjanya jadi malas gitu, jarang kurang mungkin bisa. Oke. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Ditanyakan. Nggak apa-apa. Dari bidang yang sudah disampaikan, dari bidang bidang kan, bidang pekerjaan tuh pekerjaan apa gitu loh. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Silakan, tanyakan aja. Kita diskusikan permasalahannya seperti apa gitu. Ayo, silakan. Gak apa-apa. Yang simpel aja. Oke, beri tepuk tangan dong. Kasih tau nama sama ini. Nama saya Akila. Izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian sendiri nih, bagaimana sih fungsi apa saja fungsi informatika yang sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan misalkan seperti itu ya. Oke, apa yang sering kamu terapkan atau misalkan seperti apa gitu? Silakan. Izin jawab ya. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami ya. Karena kita masih sebagai seorang pelajar, tentu kita ini masih dalam ranah pendidikan ya. Nah, yang paling sering kita lakukan itu ya tadi kayak misalkan ingin mengerjakan tugas. Nah, itu kebalikan dari materinya udah di online. Itu udah lebih jarang. Itu yang paling sering. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, misalkan saya nambahin, misalkan tadi mempermudah. Oke, kayak kita sekarang ini kita menggunakan LMS. Ada yang tahu LMS? Learning Management System. Itu kamu mengerjakan itu lebih mudah ya. Jadi seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan dong kelompok 1. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yang kalian dapat, kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer, terus tentang teknologi informasi yang kita sudah saya sampaikan. Apa sih yang kalian dapat kesimpulan pembelajaran ini? Mengetahui sejarah dari komputer. Mengetahui sejarah komputer. Contohnya seperti apa sih mengetahui sejarah komputer itu? Ayo, nggak apa-apa mengetahuinya. Misalkan yang kamu kenal dulu, Pak, saya punya cuma komputer, komputer yang zaman sekarang i5. Kamu kenalnya seperti itu ya. Setelah kita pelajaran ini, kamu juga tahu loh, oh sejarah komputer dulu tuh ada Pentium 1, 2, 3. Dulu namanya komputer itu unik gitu loh. Dulu komputer itu cuma buat alat hitung doang gitu. Jadi tahu sejarahnya seperti itu ya kita. Jadi setelah kita pembelajaran ini kamu juga paham ya. Terus juga bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Oke. Kita ice breaking sih ya. Biar nggak stres. Nanti ada post test. Sebelum post test kita makanya ice breaking. Minta tolong kalian berdiri. Kita ice breaking dulu. Senyum dong. Jangan terlalu tegang-tegang gitu. Kita ice breaking. Kita ice breakingnya itu seperti biasa,
Kalau saya sebut angka 1, tangannya di posisi depan. Saya bilang menyebutkan angka 2. Angka 2 seperti ini. Angka 3 seperti ini. 4 seperti ini. Oke. 1, 3, 1, 2, 4, 4. Siapa kita? Generasi muda Bonda. Oke, tepuk tangan, silakan duduk. Duduk, silakan. Oke, kita post test ya. Ingat ya, fokus. Saya punya buat kalian nanti. Buatnya saya nggak mau kasih tahu dulu. Kasih tahu nanti saja. Nanti saya fokusnya saya kasih. Buka lagi. Dibuka lagi ininya. Handphonenya sebentar. Silakan sudah join. Oke, sudah masuk. Semangat, fokus ya. Boleh dipahami materinya dibaca. Sudah? 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 Hah? Belum? Sudah. Oke, kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Kita puas tes ada reward. Enggak mau. Oke. Semangat Erdi, ada Nindi, Ignis, Akila, ayo. Sudah? Sudah selesai? Oke, masih Erdi bertahan, Nindi. Sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Yang belum siapa? Atau yang sudah semua? Masih ngelot. Kamu senja? Belum? Oh, ya apa-apa. Tunggu ya. Tunggu temannya ya. Oke, berarti udah selesai ya ini. End dulu. Yang pertama itu ada Izan, Indi. Oke, ada Rizan, Nindi, sama
beri tepuk tangan dong. Oke, saya kan mau ngasih reward sama kalian ya. Minta tolong maju ke depan yang saya sebutkan itu. Ayo, maju. Saya mau kasih reward. Buat ngemil, saya punya. Ayo maju tuh. Saya punya beng-beng. Tadi ada Ediza. Ini Nes. Dan terakhir. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan kita. Jadi besok kita kasih reward lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita proses sudah selesai. Kita next ke materi berikutnya apa? Refleksi pembelajaran. Minta tolong ada link ini. Kalian ketik refleksi pembelajaran hari ini. Apa sih yang kamu refleksi pembelajaran hari ini? Nanti bisa kamu ketik di situ. Terus perasaan kamu gimana sih? Enggak sih pembelajaran hari ini? Nah, terus apakah ada yang kesulitan kamu pembelajaran hari ini? Atau Pak, saya kurang paham tentang komputer Pak, gimana ya caranya seperti apa gitu. Jadi kamu juga nanti kita bisa diskusikan lagi pembelajaran kamu, misalkan. Tapi pada senang kan pembelajaran informatika? Nggak bikin sulit ya, nanti ketemu yang sulit matematika sama ya. Intinya semua pelajaran sama aja. Nanti kalian tetap semangat. Kita masing-masing kalau misalkan kamu kesulitan seperti apa, kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Sudah diisi ya di link yang ini, kalian bisa diketik nanti. Oke, lanjut. Oke, kita bahas untuk materi pertemuan berikutnya. Oke, di sini ada hak kekayaan intelektual dan undang-undang ITE. Itu apa sih tentang hak kekayaan intelektual itu, atau disebut haki? Itu atau hak cipta. Terus apa sih undang-undang ITE itu apa sih? ITE itu ada yang tahu apa? Informasi transaksi elektronik. Tahun berapa? Ada. Besok kita bahas di materi berikutnya ya. Terus pelanggarannya apa, larangannya apa, ada sanksinya gitu. Misalkan kalian main media sosial, update status menyebar kebencian, kamu bisa kena sanksinya. Ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri karena berhubung waktunya sudah habis. Minta tolong ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan bisa mulai. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran informatika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk dan kepada masing-masing berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.